Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mata kuliah manajemen strategi, kali ini kita akan memasuki pertemuan ke-8. Pada bab ke-8 ini kita akan membahas mengenai strategi korporat. Ya, tujuan pembelajaran pada bab ke-8 ini yang pertama yaitu untuk mendefinisikan strategi korporat, menjelaskan organisasi bisnis tunggal dan organisasi multibisnis, memilih berbagai alternatif strategi pertumbuhan, memilih berbagai alternatif strategi stabilitas, memilih berbagai alternatif strategi pembaruan, dan mendiskusikan strategi korporat untuk kasus BUMN di Indonesia. Ya, kita mulai dengan strategi korporat. Apa itu definisinya? Ya, menurut Coulter, yang dimaksud strategi korporat itu yaitu strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Kemudian menurut pakar lain yang bernama Collis dan Montgomery, strategi korporat itu yaitu suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya. Dalam strategi korporat, kita mengenal perusahaan-perusahaan yang menjalankan atau berbasis organisasi bisnis tunggal dan organisasi yang berbasis multibisnis. Nah, organisasi bisnis tunggal yaitu organisasi atau perusahaan yang beroperasi pada satu industri atau yang berfokus pada satu industri. Kita ambil contoh yaitu Coca-Cola. Coca-Cola kita tahu bahwa perusahaan ini fokus bisnisnya adalah minuman berkarbonasi atau soft drink. Perusahaan ini tidak memproduksi produk lain selain minuman berkarbonasi. Kemudian untuk organisasi multibisnis yang menjadi pesaing Coca-Cola atau kompetitornya yaitu Pepsi-Cola. Kita memang lebih tahu bahwa Pepsi-Cola ini atau PepsiCo ini memang sama-sama minuman berkarbonasi seperti Coca-Cola, tetapi perusahaan induk PepsiCo juga memproduksi produk-produk lain atau minuman dan juga makanan. Yang ada juga minuman yang tidak berkarbonasi, sebagai contohnya Gatorade. Kemudian ada makanan seperti oatmeal dan lain sebagainya. Jadi fokus bisnisnya atau fokus produknya lebih variatif daripada Coca-Cola. Itulah makanya dia berfokus pada multibisnis. Strategi korporat ini mempunyai 3 arah strategi. Yang pertama yaitu strategi pertumbuhan atau growth strategi, yang mana dalam strategi pertumbuhan ini bagaimana menggerakkan organisasi ke depan atau ke depannya akan tumbuh seperti apa. Kemudian yang kedua strategi stabilitas atau stability strategi, bagaimana supaya organisasi ini dapat stabil perkembangannya. Yang ketiga mengenai strategi pembaruan atau renewal strategi. Strategi ini sangat dibutuhkan apabila kinerja organisasi mengalami penurunan. Kita mulai dengan strategi pertumbuhan. Sasaran pertumbuhan bagi strategi pertumbuhan ini bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan omset, laba ataupun kinerja. Kemudian bagi organisasi nirlaba, sasarannya adalah peningkatan jumlah klien atau masyarakat yang dilayani, perluasan cakupan geografis, atau peningkatan program yang ditawarkan.
Alternatif strategi untuk strategi pertumbuhan ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu strategi konsentrasi, kemudian ada strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, strategi diversifikasi, dan yang terakhir strategi internasional. Kita akan coba bahas satu persatu. Alternatif strategi pertumbuhan yang pertama yaitu strategi konsentrasi. Jadi strategi konsentrasi ini merupakan strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasinya dalam bisnis utamanya. Jadi perusahaan benar-benar berkonsentrasi untuk meningkatkan level operasi dalam bisnis utamanya atau main bisnisnya. Kelebihannya, karena perusahaan benar-benar fokus untuk berusaha meningkatkan level operasinya, maka perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang dilakukannya. Sedangkan kelemahannya, perusahaan menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternal lainnya. Dikarenakan perusahaan terlalu berkonsentrasi atau terlalu fokus pada satu bisnis saja, sehingga tidak mempedulikan perubahan-perubahan lingkungan eksternal di sekelilingnya. Strategi pertumbuhan yang berikutnya yaitu integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal ini merupakan usaha perusahaan untuk memperoleh kendali atau kontrol terhadap inputnya atau backward dan terhadap outputnya atau forward ataupun keduanya. Kelebihannya yaitu untuk mengurangi biaya penjualan dan pembelian, memperbaiki koordinasi antar fungsi dan kapabilitas, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Kemudian kelemahannya atau kekurangannya yaitu mengurangi fleksibilitas, kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Alternatif strategi pertumbuhan berikutnya yaitu integrasi horizontal. Strategi ini memperluas operasi perusahaan dengan mengkombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya. Strategi ini dilakukan melalui merger antar perusahaan dalam industri yang sama. Kelebihan dari strategi ini yaitu yang pertama mengurangi biaya. Jadi hasil integrasi horizontal adalah satu perusahaan yang besar karena kombinasi dari dua perusahaan dan menghasilkan lebih banyak layanan dan produk. Output yang lebih tinggi mengarah ke skala ekonomi yang lebih besar dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian ada peningkatan diferensiasi. Perusahaan gabungan dapat menawarkan lebih banyak fitur atau produk, atau layanan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan pasar. Perusahaan yang lebih besar memiliki kekuatan lebih besar atas supplier ataupun distributor. Kemudian persaingan menjadi berkurang. Hasil dari konsolidasi industri adalah lebih sedikit perusahaan yang beroperasi di industri dan persaingan yang kurang ketat. Selanjutnya yaitu akses ke pasar baru. Pasar baru dan saluran distribusi dapat diakses dengan mengintegrasikan dengan perusahaan yang memproduksi barang yang sama tetapi beroperasi di wilayah yang berbeda atau melayani segmen pasar yang berbeda. Kemudian kekurangan atau nilai minus dari strategi integrasi horizontal ini yaitu menghancurkan nilai. Merger ataupun akuisisi jarang menambah nilai bagi perusahaan. Lebih sering baik merger maupun akuisisi gagal dan menghancurkan nilai perusahaan yang terlibat di dalamnya karena sinergi yang diharapkan tidak pernah terwujud.
Yang selanjutnya, reaksi hukum. Integrasi horizontal ini dapat menyebabkan monopoli yang sangat tidak disarankan oleh banyak pemerintah karena kurangnya persaingan. Oleh karena itu, pemerintah biasanya harus menyetujui merger dan akuisisi yang lebih besar sebelum mereka dapat benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas berkurang. Organisasi besar lebih sulit dikelola dan kurang fleksibel dalam memperkenalkan inovasi ke pasar. Strategi pertumbuhan berikutnya yaitu strategi diversifikasi. Strategi pertumbuhan ini yaitu di mana sebuah perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Ada dua tipe diversifikasi. Yang pertama itu diversifikasi terkait atau konsentrik. Diversifikasi ini dijalankan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini. Keterkaitan dalam hal kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Kemudian ada diversifikasi tak terkait atau konglomerat. Penambahan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tak terkait dengan yang ada saat ini. Ide dasar strategi ini terutama karena pertimbangan profit. Kemudian untuk contoh dari dua tipe diversifikasi ini, untuk contoh dari diversifikasi terkait atau konsentrik, kita bisa ambil contoh perusahaan mobil. Kita tahu Suzuki dan Honda adalah perusahaan yang memproduksi mobil. Akan tetapi, keduanya melakukan diversifikasi dengan memproduksi sepeda motor. Kemudian ada juga kelompok usaha Kompas Gramedia masuk ke bisnis penerbitan. Kita tahu mengenai bisnis penerbitan Elekmedia Komputindo itu adalah salah satu bentuk diversifikasi dari Kompas Gramedia. Kemudian untuk contoh diversifikasi tak terkait atau konglomerat, kita tahu PT Maspion melakukan diversifikasi dengan membuka PT Bank Maspion Indonesia. Ada juga Maspion Money Changer. Kemudian ada PT Bank Lipo, yaitu cikal bakalnya grup Lipo yang memutuskan untuk melakukan diversifikasi dengan bergerak di bidang properti seperti Lipo Karawaci atau Lipo Cikarang. Yaitu tadi adalah contoh-contohnya. Bisa dicari lagi, masih banyak contoh-contoh yang bisa dijadikan referensi dari dua diversifikasi ini. Strategi pertumbuhan selanjutnya yaitu strategi internasional. Nah, strategi internasional ini jelas tujuannya untuk melakukan ekspansi ke arah internasional. Keuntungan dan kerugian dari strategi internasional ini yaitu yang pertama, keuntungannya mampu merendah biaya operasi, kemudian memberi jalan atau cara dengan menambahkan atau memperkuat pertumbuhan domestik, kemudian memberi kontribusi dalam mencapai skala ekonomi, menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Kerugian dari strategi internasional yaitu menghadapi risiko ekonomi, strategik, dan keuangan yang lebih besar. Proses mengelola secara strategik menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks. Menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Lalu untuk memperoleh dan mengeksploitasi keuntungan adalah tidak mudah ataupun tidak otomatis. Nah, implementasi dari strategi pertumbuhan ini bisa dilakukan dengan baik merger maupun akuisisi. Pengertian dari merger sendiri yaitu
di mana 2 atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham, namun nantinya hanya tinggal satu entitas perusahaan yang ada. Jadi merger ini di mana 2 perusahaan bergabung menjadi satu dan menghasilkan perusahaan baru. Kemudian jika akuisisi yaitu pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Untuk contoh dari akuisisi ini, Semen Indonesia yang berhasil mengakuisisi PT Holcim Indonesia. Kemudian strategi stabilitas. Sesuai dengan namanya, strategi ini berusaha menjaga stabilitas dari perusahaan. Strategi ini dapat diterapkan dalam situasi jika industri berada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak dapat diprediksi. Kemudian tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan dan digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturity atau industri life cycle. Strategi stabilitas ini merupakan strategi jangka pendek, karena itu sebaiknya strategi ini tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat dan mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depan. Jadi ketika perusahaan menghadapi situasi yang tidak menentu, yang kemungkinan bisa membahayakan perusahaan, maka strategi stabilitas ini harus atau wajib digunakan untuk menjaga stabilitas perusahaan agar tidak kolaps atau bangkrut. Karena itu sifatnya hanya jangka pendek saja. Lalu strategi pembaruan. Strategi pembaruan ini ada 2 macam, yaitu yang pertama itu pengurangan atau retrenchment, merupakan strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, perubahan haluan atau turnaround. Strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Pada intinya, strategi pembaruan ini adalah strategi ketika perusahaan mengalami kinerja yang terus memburuk, sehingga harus ada strategi pembaruan atau renewal strategi yang bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Penyebab penurunan dari kinerja organisasi yang pertama yaitu dari manajemen yang kinerjanya buruk. Kemudian ada kontrol keuangan yang tidak baik, pertumbuhan yang terlalu cepat atau ekspansi yang terlalu cepat atau terlalu besar, biaya yang tidak terkontrol atau terlalu besar, pesaing baru yang membahayakan atau pesaing baru yang sangat agresif, lalu ada perubahan permintaan konsumen yang sulit diprediksi, lambat atau tidak merespon pada perubahan eksternal atau internal yang signifikan. Implementasi dari strategi pembaruan bisa dilakukan melalui pemotongan biaya, kemudian ada restrukturisasi. Restrukturisasi ini dengan cara menjual beberapa bisnisnya atau asetnya. Kemudian ada spin-off. Spin-off di sini yaitu proses pemisahan menjadi perusahaan lain untuk lebih mengefisiensikan perusahaan. Kemudian ada proses likuidasi, rekayasa ulang, atau re-engineering, atau penurunan skala usaha atau downsizing. Strategi korporat BUMN ini dilakukan dengan cara privatisasi BUMN.
Jadi apa itu privatisasi BUMN? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian privatisasi adalah berjualan saham bersero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jadi tujuan dari privatisasi ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Manfaat privatisasi bagi pemerintah yaitu untuk membantu memperkuat kapitalisasi pasar modal, mengembangkan sarana investasi menjadi sumber pendanaan bagi APBN, dari segi investasi, membantu mengembangkan sektor real dan mendorong perbaikan iklim investasi. Kemudian bagi perusahaan BUMN, itu sendiri manfaatnya adalah memperbaiki penerapan dan praktek good corporate governance, mendapat akses dan sumber pendanaan baru untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga itu dilakukan privatisasi melalui strategic sale, bermanfaat untuk pengembangan pasar, alih teknologi, networking, dan peningkatan daya saing perusahaan. Dan manfaat privatisasi bagi masyarakat yaitu untuk memperluas kepemilikan, penjualan saham melalui pasar modal, menciptakan lapangan kerja karena peningkatan aktivitas ekonomi, dan memperbaiki kualitas jasa dan produk melalui pertumbuhan perusahaan, serta peningkatan partisipasi dan kontrol masyarakat investor terhadap perusahaan. Demikian materi ke-8, yaitu strategi korporat dari mata kuliah manajemen strategi. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.